Halo, kembali berjumpa di sepekan terakhir. Apa kabar kalian semuanya? Banyak sekali warganet yang bereaksi melihat adanya satu trending topik kali ini adalah mengenai calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang sempat berkoar-koar dan menuding pemberitaan di media sebagian besar mempublikasikan berita bohong. Nah, terus kemudian warganet juga berkomentar, waduh, kok gitu kalau semua media dibilang bohong, kita harus percaya siapa dong? Nah, kemudian Prabowo di sini mengatakan juga kalau misalkan pers adalah antek-antek orang yang ingin menghancurkan Republik Indonesia dan bahkan mengajak publik untuk ayolah jangan percaya sama jurnalis lagi. Lah kok gitu Pak? Jangan dong Pak, nanti saya nggak kerja Pak ngomong-ngomong. Pak, dalam kegiatan ini Pak, seperti apa Pak? Kegiatan ini stabil Pak? Apa? Kamu TV mana? Hah? Kegiatan ini Pak? Mana? Kamu TV mana kamu? Kamu tinggal mana? Kamu tinggal mana kamu? Kamu tinggal mana kamu? Kamu tinggal mana kamu? Bukan Pak Hakim, Pak. Tinggal mana kamu? Nah, selain itu juga di sini dikatakan memang sumbu utama kenapa Prabowo ini sempat marah ataupun memberikan pernyataan keras tersebut pada waktu awalnya ini mungkin teman-teman masih ingat ya, pada waktu itu ada reuni 212 yang berlangsung di Jakarta. Nah, Prabowo ini mengatakan kalau memang pada waktu acara reuni 212 itu dikatakan minim sekali publikasi di media. Nah, Prabowo ini menuding sikap media-media yang tidak memberitakan acara reuni 212 itu tidak objektif. Ia bahkan mengatakan kalau nggak pantas lagi jurnalis-jurnalis tersebut menyandang predikat sebagai jurnalis karena telah mengkhianati tugas sebagai seorang jurnalis. Nah, Prabowo sendiri mengatakan kalau jumlah peserta reuni 212 itu mencapai 11 juta orang pada waktu pernyataan persnya. Ini saya kutip ya Pak ya, ngomong-ngomong. Jadi sesuai dengan pernyataan kepolisian, mengatakan kalau jumlah peserta pada waktu itu dihadiri sekitar puluhan ribu peserta dan tidak mencapai jutaan. Sementara banyak juga pihak-pihak lain yang mengklaim, ada yang mengatakan 100 ribu, ada yang mengatakan 7,5 juta, ada yang mengatakan 8 juta, 10 juta, bahkan 13 juta jiwa ataupun peserta dari reuni 212 tersebut. Ya, siapa yang benar? Ya, kita kembalikan kepada otoritas saja ya terkait hal tersebut. Nah, menanggapi pernyataan dari Prabowo Subianto tersebut, langsung saja nih Ketua Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Abdul Manan mengajak seluruh jurnalis untuk tidak menggubris berlebihan. Media diajak untuk bisa lakukan tugas-tugas kalian sesuai dengan kaidah jurnalistik yang berlaku dan beritakan apa yang menjadi fakta di lapangan. Tapi ya kita biarkan saja, kita ikuti saja tentunya banyak sekali kontestasi politik kali ini dengan damai dan kita tetap dukung saja proses yang berlangsung. Oke, topik kedua yang juga menjadi pemberitaan nasional dan menjadi fokus dari warganet sampai dengan saat ini adalah peristiwa penembakan yang terjadi di Kabupaten Duga, Papua yang terjadi pada tanggal 1 Desember 2018 di mana dikatakan telah menewaskan sekitar 31 orang yang merupakan pekerja PT Istaka Karya. Namun jumlah ini juga masih belum terkonfirmasi secara jelas oleh pihak kepolisian sampai dengan saat ini, sampai berita ini diturunkan, karena dari pihak kepolisian pun masih melakukan proses identifikasi juga proses evakuasi yang berlangsung di sana, karena dari kawasan Timika untuk menuju ke kawasan PT Istaka Karya tersebut memang memerlukan jarak tempuh yang tidak sebentar dan tidak mudah karena memang medannya sangat sulit sekali, sehingga pihak kepolisian dan aparat yang bertugas di sana masih berupaya untuk memetakan beberapa strategi untuk bisa mencapai lokasi tersebut. Nah, sementara itu sampai dengan saat ini proses evakuasi pun juga sudah mulai secara perlahan dilakukan. Jadi ada beberapa pekerja yang sudah mulai dipindahkan, namun juga jumlahnya tidak bisa langsung masif, tapi hanya bisa dilakukan satu persatu. Juru bicara dari Kodam 17 Cendrawasih menyebutkan bahwa pelaku penembakan ini adalah kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua. Nah, sementara itu Komite Nasional Papua Barat atau KNPB mengatakan kalau kelompok yang menyuarakan pemisahan Papua dari Indonesia tersebut memang sudah sering melakukan aksi yang cukup reaktif
dan bahkan kadang ini sempat menimbulkan kehebohan di antara masyarakat yang ada di Papua sendiri. Kita bicara mengenai Papua, dikatakan juga oleh Kontras bahwa memang tidak hanya 1, 2, 3 suku saja yang harus didekati, namun juga masyarakat asli yang ada di sana ini juga harus bisa mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai apa saja pembangunan berlangsung dan apa yang tengah berlangsung ada di sana. Sehingga banyak sekali pemerintah harus melakukan pendekatan yang lebih baik dan juga pendekatan-pendekatan lain untuk bisa memberikan pengertian lebih lanjut kepada masyarakat yang ada di Papua. Nah, kita doakan semoga proses evakuasi bisa berjalan sampai dengan lancar. Yang ketiga, ini menjadi trending juga ini beberapa hari belakangan dan juga menjadi satu hal yang viral. Ini berasalnya dari video yang diunggah oleh Menpora Imam Nahrawi adalah mengenai sang Ratu Wushu Indonesia, Lin Swelko, yang kini sudah berhijab. Oke, warganet langsung bersorak-sorai, ada juga yang mengomentari, dan kemudian setelah mendengarkan pernyataan dari Menpora mengenai oke, Lin Swel sama Hulaifi langgeng terus ya, langsung pada hashtag hari patah hati kedua setelah Raisa. Begitu. Nah, ini awalnya nih ya, saya beritakan juga kalau memang Lin Swel ini sebelumnya memang sudah dikatakan memutuskan untuk menjadi mu'alaf dan juga berhijab. Ia juga memutuskan untuk pensiun dan berencana untuk fokus melatih atlet-atlet muda cabang olahraga wushu. Nah, kedekatan antara Lin Swel dan juga Ahmad Hulaifi ini memang sudah terjalin sejak beberapa tahun belakangan dan sudah sering dilihat ataupun disentil sama warga menyabet gelar gold medal mengalahkan lawan-lawan dari Tiongkok. Nah, memang disebut-sebut itu tadi 3 trending topik yang sudah saya rangkum untuk kalian semuanya. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih juga untuk kalian yang sudah terus rajin nonton dari sepekan terakhir kali ini, dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe dari video ini. Nantikan kami terus setiap jam 5 sore di hari Jumat di YouTube dan juga Instagram kami medcom.id. See you.